ketika kamu sholat malam, ketika kamu sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, ya, minta sama Allah istighfar. Apapun istighfar yang kamu hafal, mohonkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rasulullah mengajarkan kepada kamu istighfar. Rasulullah mengajarkan kepada kita semuanya istighfar. Beda enggak istighfarnya Rasulullah dengan istighfarnya kita? Apa bedanya? Kalau istighfar kamu itu adalah kamu ini banyak dosa dan kesalahan, sehingga perlu kita mohon ampun kepada Allah. Ya, istighfarnya manusia itu adalah sangat diperlukan karena untuk mengobati luka, kotoran, dosa. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, butuh enggak istighfar manusia? Butuh, diperlukan. Orang kalau sudah tidak pernah beristighfar, maka dia seorang pribadi yang angkuh, pribadi yang sombong, pribadi yang senantiasa hanya mengutamakan dirinya, tetapi siapa yang menciptakan itu adalah Allah, dia tidak mengetahui, maka angkuh. Sedangkan istighfarnya Rasulullah, ya, sedangkan istighfarnya Rasulullah tidak untuk mengobati penyakit dosa dan ampunan. Karena apa? Rasulullah itu adalah seorang nabi yang maksum. Nabi yang maksum, nabi maksum itulah nabi yang terhindar daripada kesalahan dan dosa. Nah, itu bedanya. Kalau istighfarnya Rasulullah, ya, tidak untuk menghilangkan dosa dan kesalahan, karena Rasulullah ini dijaga sama Allah dari sifat kesalahan. Lalu kenapa Rasulullah kok masih butuh istighfar? Kenapa Rasulullah kok masih beristighfar? Ini mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwasanya beliau saja yang seorang Rasul mesti beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Rasulullah nggak ada salahnya, yang Rasulullah tidak punya khilafnya, yang Rasulullah tidak melakukan perbuatan apapun baik besar, apalagi yang kecil. Ya, yang kecil aja tidak dikerjakan dosanya, apalagi yang besar sama Rasulullah. Ini masih beristighfar Rasulullah. Menunjukkan apa? Taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kita yang perlu sama Allah istighfar aja masih hitung-hitungan. Lihat, Rasulullah adalah dalam keringatnya tubuhnya mengeluarkan aroma minyak wangi, wangi tubuhnya Rasulullah. Tapi beliau masih pakai minyak wangi. Ya, masih pakai minyak wangi beliau. Ketika akan sholat beliau pakai minyak wangi. Subhanallah. Ini apa? Mengajarkan kepada umatnya bahwasanya Rasulullah itu suka kepada keindahan. Ya, makanya dari ini, jadi akan sholat wangi, badan kamu tuh enak, tidak bau ini. Mana sarung main bola, mana sarung untuk sholat, mana sarung jadi satu, semuanya bau, nggak ada penghormatan. Maka hormati ketika kamu ingin menghadap kepada Allah. Hormatilah Allah itu dengan menggunakan pakaian kamu yang baik dan bersih. Itu seperti itu penghormatan. Ya, sehingga kalau kita bisa melaksanakan penghormatan seperti ini, maka ibadah kamu akan nikmat kepada Allah.